Oke teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya gue lapar deh. Nggak usah curhat. Aduh, ini tim humas siang-siang ngajakin live lagi. Ini teman-teman sekalian yang lagi puasa, kita siang-siang sambil puasa bahas-bahas tentang si pencatar. Kita dari Politeknik Pelayaran Banten, di sebelah kiri saya ada Dr. Amir, kemudian di sebelah kanan saya ada Bu Endah. Teman-teman sekalian, nih kalau ada pertanyaan silakan nanti langsung diajukan saja ke live IG dari Politeknik Banten. Kemudian ya kita apa aja? Selain IG apa aja? TikTok abis itu sama YouTube. Online juga nggak? Online juga nggak? Enggak, cuma IG doang. Live-nya bareng IG aja. Live-nya bareng IG aja. Nih, santai aja ya Bu ya. Saya siang-siang ngantuk ya. Iya, aman lapar ini. Oke, nih teman-teman sekalian, nih kalau misalnya ini kesempatan banget ini buat teman-teman sekalian yang pengen daftar taruna ataupun taruni tahun ini. Kesempatan banget karena kebetulan ini siang hari ini kita didampingin oleh tim-tim yang menjadi penentu. Ya salah satunya tim menjadi penentu. Ini kita bukan ngasih bocoran, bukan. Ini kita bukan memberikan jaminan akan kelulusan bagi teman-teman sekalian yang akan mendaftar si pencatar di Politeknik Banten ataupun di Kemenhub ya dok ya, pada umumnya, karena memang pada prinsipnya ini berlaku untuk semua matra, hampir semua matra masih sama lah, kesehatan juga ada, psikotes juga ada, tapi ini tidak memberikan jaminan, misalnya teman-teman sekalian pasti akan keterima. Dan kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin nanti dari dokter, dari Bu Endah akan memberikan sekedar tips lah, sekedar saran-saran yang mungkin nanti kalau teman-teman tuh mau perang itu harus ada persiapan. Kita mulai dari mana dulu? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Izin ada yang bertanya. Bertanya apakah IPS bisa Pak? Jurusan IPS. Ini sebenarnya sering ditanyakan ya. Kita itu di Politeknik Banten kita punya 3 prodi. Kita punya 3 prodi ya. Ini sebelumnya teman-teman sekalian mungkin ada yang belum kenal dengan Politeknik Banten. Kita itu beralamat di Jalan Raya Karangserang nomor 1 Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang ya. Merupakan salah satu perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Perhubungan, khususnya Matra Laut. Kemudian kita itu punya 3 prodi ya. Prodi yang pertama itu ada prodi studi nautika, kemudian prodi yang kedua itu ada prodi yang kedua itu adalah permesinan kapal, kemudian yang ketiga itu adalah manajemen transportasi laut. Nah, selain ketiga prodi ini, kita juga punya program satu lagi namanya Diklat Pelaut Tingkat 3. Diklat Pelaut Tingkat 3 ini punya 2 prodi, yaitu prodi nautika dan permesinan kapal. Terkait dengan pertanyaannya, siapa tadi namanya? Ada ad-adnya gitu kali? Ada akun namanya? Dani 3. Nah, terkait dengan pertanyaan Dani 3 tadi, apakah IPS boleh mendaftar gitu loh, boleh mendaftar di Politeknik Banten? Tentu jawabannya boleh dan bisa, tapi tidak bisa untuk prodi nautika ataupun permesinan kapal. Jadi nantinya dia hanya bisa mendaftar untuk manajemen transportasi laut. Nah, sekilas teman-teman saya bahas ini mengenai prodi ini, mungkin ada yang masih awam. Kalau prodi nautika itu nanti kalau pernah dengar kapten-kapten kapal, ya Bu Endah kan udah pernah naik kapal belum Bu? Udah pernah naik kapal belum? Udah dah. Iya. Nah itu kan yang, nah itu yang ada di Anjungan. Ibu naik Anjungan nggak? Enggak, dokter udah pernah dok? Sudah pernah. Nah itu tanda itu yang di Anjungan. Bu naik Anjungan dong Bu, biar ketemu sama kaptennya gitu. Nah, yang studi nautika itu nanti mentoknya jadi nahoda, jadi kapten kapal. Kemudian yang permesinan kapal itu nanti kerjanya di bagian mesin.
Jadi kepala kamar mesin. Nah, seperti itu. Tapi kalau MTL, nah MTL ini dia tidak berlayar. Jadi kalau bahasa saya itu jurusan pelayaran tapi nggak berlayar. Itu mungkin teman-teman sekalian mungkin bisa menjawab. Ada lagi? Ada izin bertanya untuk jenis soal psikotes apa saja dari Leo CS. Dari Leo CS. Nah, ini kayaknya bagiannya Bu Endah. Bu Endah gimana, Bu? Izin Bapak Ibu belum perkenalan. Oh iya, perkenalan dulu. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Idi enak aja sayang-sayangan. Enggak kali. Ya. Oke, teman-teman sekalian, siang hari ini kita saya nggak mandu kali ya, nggak usah mandu deh, biasa aja lah sambil ngobrol. Perkenalkan saya sendiri, saya David Ricardo. Kebetulan tahun ini diamanahkan sebagai sekretaris penerimaan untuk Taruna di Politeknik Pelayaran Banten bareng dengan Bu Pidi dan juga tim yang lainnya. Kemudian nih siang hari ini kita sengaja kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu buka puasa. Sama yang sebelah kanan saya, Ibu yang cantik. Kalau Ibu dengan Bu Endah, Bu Dwi Endah, beliau adalah bagi sama kan Bu? Kanit psikologi. Konselor. Ya, dan beliau adalah konselor. Memang backgroundnya Bu Endah sebagai psikologi. Kemudian yang sebelah kiri saya ada Pak Dokter. Ya. Halo sobat Poltek Banten. Tapi bukan dokter hewan. Beliau adalah sebagai kanit kesehatan Mas ya? Unit layanan kesehatan di Poltek Banten. Jadi nanti teman-teman saya banyak yang yang nanti kalau misalnya daftar berarti ikut kesehatan lah ya. Nah, Pasti ketemu ya. Pasti ketemu lah. Dokter Amir. Sama dua narasumber kita. Nah, siang tadi apa? Siang ini pertanyaan apa? Bertanya untuk jenis soal psikotes apa saja dari Leo CS. Nah, ini Leo CS kayaknya banyak ya. Leo ya. Leo. Ya. Gimana Bu? Oke. Sebelumnya saya sapa dulu ya, ini para sobat muda pejuang PTN dan PTK ya. Saya bisa merasakan deg-degannya gitu di sini, gimana kalian sedang butuh effort yang luar biasa gitu ya untuk mempersiapkan semuanya untuk mengejar mimpi-mimpi kalian gitu untuk mendapatkan sekolah idaman gitu, termasuk salah satunya adalah Poltek Banten. Oke, untuk pertanyaan dari Leon apa Leo tadi? Leo ya. Tesnya apa saja gitu ya? Subtesnya mungkin yang dimaksud si Leo ya. Subtesnya apa saja untuk psikotes? Jadi secara umum nanti dalam psikotes itu ada 3 aspek yang ingin digali gitu ya, atau ingin dieksplor atau ingin diketahui. Yang pertama aspek intelijensi atau kecerdasan, kemudian yang kedua aspek performa kerjanya gitu ya, unjuk kerjanya gimana sih gitu loh. Jadi apakah ini anak kalau kerja cepet gitu, teliti atau bagaimana? Waktu itu sampai dihitung Bu? Dilihat ya. Dilihat gitu. Dari hasil itunya tes. Kalau kerjanya lambat-lambat gitu? Ya bisa kelihatan ya? bisa diketahui gitu. Okay. Kemudian yang terakhir itu yang di aspek yang diukur juga atau yang akan digali adalah aspek kepribadian. Jadi secara umum itu saja ya. Nanti kalau misalkan jenis soalnya seperti apa sih Bu, ininya gimana sih Kak gitu. Saya masih pantas dipanggil kakak. Pantas dong. masih dong tapi yang manggil kakaknya yang era saya kali Bu ya. Iya dong, generasi saya gitu jadi ya. Selalu gitu. Tadi kembali lagi ya, kalau misalkan pertanyaan jenis soalnya seperti apa dong Kak, atau gimana contoh soalnya seperti apa dong Kak, itu sudah di luar ini ya kode etik kami tidak akan membolehkan itu. Jadi secara umum itu aja begitu ya. Pada intinya kan kita nggak ngasih bocoran kan Bu ya, cuma memberikan motivasi lah buat teman-teman sekalian yang akan ikut khususnya tes. Nah Bu, ini boleh nggak sih? Paling sering nih ibaratnya yang paling membuat fatal banget dalam tes kesehatan tes psikotes itu apa sih? Fatal yang membuat jatuh lah gitu. Ya sebenarnya. Apakah dari IQ-nya atau misalnya dari apanya gitu? Yang membuat ketidaklulusan gitu. Iya, salah satunya lah gitu.
Sebenarnya kalau ditanya yang paling fatal apa itu sulit ya untuk menjawab karena itu kan tiga-tiganya diukur gitu ya, dan setiap lembaga atau perusahaan yang yang menyelenggarakan itu kan punya standar sendiri gitu ya. Punya standar sendiri, misalkan lembaga pendidikan semacam kita ini ya, Poltekkes Banten itu punya standar untuk misalkan kecerdasannya harus yang bagaimana, diutamakan apanya, untuk yang teknika harus seperti apa, untuk yang nautika harus bagaimana, MTL mungkin yang bagaimana, itu kan ada standar sendiri. Untuk kepribadian pun juga sama gitu. Jadi kalau pertanyaannya yang paling fatal apa sih yang menjatuhkan, ya tiga-tiganya ya, nggak bisa salah satu tuh. Iya, nggak bisa unjuk kerjanya atau nanti unjuk kerja pun juga ada standarnya kan. Kalau misalkan standar unjuk kerja itu tidak bisa dipenuhi, itu kan juga fatal untuk misalkan mereka nanti sudah kerja di atas kapal gitu kan, itu kan akan merugikan dari perusahaan itu atau bahkan si ini sendiri gitu, si pekerjanya itu sendiri gitu kan. Dia pinter standarnya, tapi kerjanya lambat gitu ya, bisa jadi kan? Jadi seperti itu, nah, itu kan tidak diinginkan kan. Iya, betul. Jadi kan setiap lembaga atau perusahaan itu punya profil ideal gitu kan, profil ideal dari peserta didiknya atau calon pekerjanya kan gitu kan. Itu profil ideal itu pasti akan berusaha didekatin gitu kan. Dengan profil psikotes yang dihasilkan itu. Nah, kita kan nggak mau main-main gitu loh, nggak mau intinya mentoleransi gitu. Yang nggak fatal gimana? Oh, oke lah kita toleransi yang ini, kan nggak bisa begitu. Oh iya, berarti tiga-tiganya ya. Jadi kan karena itu tadi apa sih, karena kita mengejar profil ideal itu dari lembaga itu yang diinginkan seperti apa gitu. Siap. Nah, Bu, nanya ya nih, ini pertanyaan mungkin mewakili teman-teman yang bertanya juga nih. Boleh nggak sih tes psikotes itu dipelajarin? Nah, itu pertanyaan yang sering sering ditanyakan nih, soalnya sering banget nih yang bertanya kayak gini. Boleh nggak gitu? Iya, bahkan tadi saya sempat googling tuh. Saya sempat googling itu termasuk salah satu item yang yang mana muncul juga. Ya, benar. Ini sering banget soalnya ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini sering banget. Menurut saya, apakah psikotes itu perlu dipelajari gitu ya? Latihan perlu. dulu. Betul, gitu latihan gitu. Kalau menurut saya tidak perlu. Oh, nggak perlu ya? Tidak perlu. Jadi, berarti spontanitas aja boleh gitu. Itu kuncinya satu aja. Nah ini tips nih. Gitu. Ini tips nih buat teman-teman sana. Gimana, Bu? Jadi kuncinya be yourself. Jadi, gitu. Iya, percaya diri. Ya, jadi dirimu sendiri aja, nggak usah nggak usah nyontek yang seperti apa gitu, nggak usah. Ya udah dipotret aja apa adanya, dirimu itu gitu loh. Gitu aja. Jadi nggak perlu sampai mungkin ada yang sampai mengeluarkan sekian juta gitu ya. Kalau saya dengar-dengar itu seperti itu. Hanya untuk ikutin bimbingan. Ya, seperti itu. Karena itu ada beberapa aspek yang memang tidak bisa diukur dengan latihan-latihan itu gitu. Aspek-aspek dalam psikotes itu ya. Itu nggak bisa diukur gitu dengan mengikuti latihan dan sebagainya. Tidak menjadi jaminan gitu loh. Iya. Gitu. Masalahnya dia seperti itu. Dia ikut bimbingan juga belum tentu lulus kan ya. Oke, lanjut. Izin bertanya, apakah ada toleransi untuk mata minus? Nah, ini bagian dokter nih. Ini sering banget ditanyain. Dari ZBek-1. ZBek. ZBek-1. Baiklah, untuk sobat Poltekkes mungkin. Ini saya lagi nyari-nyari juga nih. Ini banyak banget, Dok, yang waktu itu yang kita pernah bikin, ini banyak banget yang naik kayak gini nih. Benar, Pak David ya. Jadi mungkin secara gambaran umum dulu supaya teman-teman sobat Poltekkes Banten tahu apa aja sih yang diperiksa dalam tes kesehatan. Yang pertama adalah tinggi badan. Ya, tinggi badan itu sudah tercantum di brosur kita juga ada ya, tinggi badan untuk calon taruna atau yang pria itu 160 cm. Terus kalau untuk calon taruni atau yang wanita itu 155 cm. Kalau semampai boleh nggak? Hah? Semampai. Tinggi semampai. Nah, semampai itu gimana? 1 meter tak sampai atau gimana itu pada? Semampai, semeter tak sampai. Terus di situ juga dijelaskan tidak bertato atau bekas tato, tidak ada tindik bagi pria, tapi kalau perempuan maksimal 1 lubang tiap telinga. Ya, tidak ada tindik tapi bekas tindik ada, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh juga? Nggak boleh. Bekas tindik juga nggak boleh. Nggak boleh. Ya, ini sudah dicantumkan di brosurnya, sudah ada. Terus berat badan ideal, mungkin sobat Poltekkes Banten kalau tahu cari berat badan ideal itu berapa sih, nilai indeks massa tubuhnya IMT-nya
cara ngitungnya sederhana, ya, tinggi badan, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Contoh, ulangi dong gimana? Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Contoh, Pak David tingginya 16869 lah. 170 lah kita buat. Ya, oke, 170. Berarti dalam meter 1,7. Beratnya Pak David saat ini 78. 78. Nah, berarti 78 dibagi 1,7 kuadrat. Dibagi 1,7 nanti ada hasilnya berapa? Nilai range normalnya itu di antara 18 sampai 23. 18,5 sampai 23. Ya, ada pada batas toleransi, ya ada, namanya seleksi, bisa aja. Loh, ini berat badannya 25, kok saya nggak lulus, harusnya masih batas toleransi. Tapi kan pendaftarnya banyak, dia akan di ranking. Mungkin yang itu sobat-sobat Poltekpol yang orang tahu, ini tinggi berat badannya nggak ideal dan sebagainya, udah terima dan sebagainya, karena item penilaiannya bukan itu saja. Terus yang kedua, yang selanjutnya ada tanda vital ya, tanda vital dari tekanan darah, suhu nadi dan sebagainya. Kalau darah tinggi boleh nggak sih, Dok? Darah tinggi tidak boleh. Nah, ini perlu diketahui juga untuk tekanan darah, karena yang dicek saat itu bisa saja sobat Poltekpol saat besok mau tes stres, kurang tidur, sehingga hasilnya mempengaruhi. Besok tesnya tinggi, ya sudah, saat itu yang didapat. Kalau misalnya besok mau tes, malamnya makan kolesterol gitu. Nah, itu terserah, nggak ada masalah, kan nggak kedetek. Nggak kedetek kan, kalau nggak kedetek ya nggak ada masalah. Nggak apa-apa ya. Iya, dia sebelum dia memang ada obat ini dan sebagainya, dia nakal dan sebagainya. Dia minum obat dan sebagainya, itu urusan dia. Tapi kan di dalam pertanyaan itu akan dicantumkan pertanyaan-pertanyaan, apakah si peserta calon taruna ini konsumsi obat-obatan. Oh gitu. Nah, kalau kok seandainya dia bilang tidak, nah nanti data itu seandainya ternyata di saat dia diklat terbukti dia ada darah tinggi dan dia ada obat-obatan dan saat mendaftarkan palsu, ya maka akan diberlakukan sanksi yang berlaku di sesuai yang berlaku di sekolah kedinasan masing-masing. Seperti itu. Jadi memang nanti dijelaskan di form kesehatan itu ada riwayat-riwayat penyakit. Peserta menjelaskan ada sakit ini enggak, konsumsi obat enggak, seperti itu. Nah, berarti balik ke pertanyaan tadi nih, minus kan ya. Nah, kalau hitungan minus ini gimana sih secara ngitung? Nah, minus ini mungkin sobat ini banyak banget nih soalnya. Ya, ini banyak yang tanya minus. Yang dipakai adalah untuk sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan adalah visusnya. Memang visus itu apa sih? Visus itu jarak pandang. Jadi peserta mungkin kalau mau bikin kacamata kan dites tuh, ada yang pakai e-cat, ada yang pakai Snellen cat. Snellen cat itu kertas, ada tulisannya E, M dan sebagainya, nanti dia baca. Yang ada tulisan-tulisan gitu ya? Tulisan sampai itu normalnya 6/6. Toleransinya untuk jurusan nautika itu 6/12. Nah, ntar. Ini kan saya umum nih, orang umum. Ini kan sering bertanya nih, Pak, 6/6 itu apa sih? Maksudnya satu atau 6/12 apa sih gitu? Jarak Snellen cat dari Snellen cat di tembok. Ini saya di sini melihat tembok itu jaraknya 6 meter. Tadi 6 meter. Ini di situ ada tulisannya di 6/6. Ada apa misalnya A gitu ya? EMV dan sebagainya. EMV, oke. EO dan sebagainya kayak betul. Gitu. Dia 6/6. Orang normal harusnya bisa. Kayak Pak David ini mungkin masih normal, nggak minus. Kalau saya begitu lepas kacamata, saya nggak bisa. Gitu. Nah, yang ditoleransi batasnya sampai 6/12. Berarti yang harusnya dilihat dari jarak 12 kelihatan sama dia di jarak 6 gitu, karena dekat gitu ya. Dia harusnya tulisan ini bisa dibaca dari jarak 12 meter, dia hanya sanggup bacanya di jarak 6 meter. 6 meter. Maksimal tuh ya. Itu untuk nautika. Kalau untuk teknika 6/15. Oh, 6/15 artinya yang 6/12. Oke. Atau ada tulisan lain dia
20/20, jadi sama saja, jadi 20 feet sama 6/6 itu meter, kalau 20/20 itu feet satuannya, sama saja hasilnya. Oke. Nah dok, ini kan banyak nih mungkin teman-teman yang bertanya ya, mungkin biar bisa kita rekap semua gitu. Ini termasuknya yang bertanya juga nih. Izin Kak, kalau masih pakai behel, apakah behelnya harus dilepas waktu tes kesehatan? Nah ini banyak nih. Jadi memang ada kriteria untuk kesehatan gigi, ada batas toleransinya dan sebagainya. Biasanya kalau perapian dan sebagainya, nanti dia kesehatan giginya nilainya sekian dan sebagainya, ya kan? Behel saat melakukan seleksi tes kesehatan tidak wajib dilepas. Oh, betul. Artinya boleh dipakai ya? Boleh dipakai. Tapi saat dinyatakan diterima, dia wajib lepas. Oke. Berarti pada saat teman-teman sekalian ikut seleksi, boleh pakai behel? Behel boleh. Enggak harus dilepas ke rumah sakit dulu. Enggak harus dilepas. Nanti kalau misalnya dinyatakan diterima, masuk asrama, baru pertama masuk asrama, lepas. Wajib lepas. Oke, nanti udah terjawab ya. Udah terjawab sama ini bagi yang bertanya nih. Jadi tadi yang untuk kita kembali dulu ke minus. Jadi minus itu tidak korelasi 6/12 dengan minus sekian. Gitu. Jadi memang perubahan katanya 6/12. Saat kalian dites 6/12 bisa sampai batas itu ya sudah akan dinyatakan lulus. Tapi untuk mengetahui minusnya maka akan dilakukan koreksi. Dia pakai lensa, dites dulu. Oh dia minus berapa sih? Dites dari miopia 0,25 sampai berapa dia minusnya, sampai dia cocok bisa baca 6/6 itu dipakai lensa minus berapa. Jadi nggak ada korelasinya dong antara pisus dengan minus. Korelasinya kadang bisa 6/12 bisa aja minus 0,75, bisa aja minus 1, mungkin seperti itu. Jadi nggak sama persis. Nggak sama persis gitu. Nggak sama persis. Makanya yang kita pakai adalah jarak visusnya 6/12 untuk nautika, 6/15 untuk jurusan permesinan kapal. Nah itu yang dari kemarin selalu tanyanya minus berapa ya ditoleransi, minus berapa ya ditoleransi. Benar, pasti banget ini pertanyaan sering banget muncul. Nanti perlu diketahui bahwa mungkin Pak David ya, saya ini bukan sebagai penentu kesehatan, nanti kita dirapatkan ya, dalam rapat itu bisa aja, oh ini misal dia akademiknya tinggi saat tes akademik nilai ranking 1, tes psikotes ranking 1 nilainya tertinggi juga, terus yang BKN itu seleksi apa namanya? SKD ranking 1, tiba-tiba dia kok matanya dia ambil nautika 6/15 kan, namanya itu nanti ketua dan sebagainya, ini bisa lulus dan sebagainya ya, itu hasil rapat, hasil keputusan bersama. Jadi seperti itu, lihat seperti itulah sebagainya. Jadi toleransinya seperti bukan toleransi karena dilihat oh ini anaknya pinter, kayak pernah ada kasus di masuk Akmil, di anaknya pinter, ini panglimanya berani ambil putusan, nggak apa-apa, dibantu dan sebagainya, seperti itu. Ya, siap. Gitu. Mungkin pertanyaan lain dulu biar bisa terjawab. Izin bertanya, untuk tes kesehatan yang paling mempengaruhi nilai kelulusan tes bagian apa ya? Tadi udah dijawab. Yang paling fatal tentunya buta warna. Buta warna. Iya, kalau udah buta warna udah itu. Ya. Kalau visus ya tadi ada batasannya dan sebagainya. Tinggi badan kalau nggak memenuhi persyaratan. Iya, batal juga dong. Kan tadi semampai. Berat badan ideal sebenarnya harusnya ideal. Tapi kalau kurang-kurang dikit nggak apa-apa lah ya. Kan dicekokin di sini, tenang aja. Kurang sedikit yang menentukan tadi. Dikasih makan banyak. Pelamarnya banyak, pesertanya banyak, kan nanti akan di-ranking. Iya, pasti. Akan di-ranking seperti itu. Pasti. Ya. Jadi semuanya mempengaruhi. Misal ya tadi saya bilang, saat ini hari ini bergadang, besok tensinya tinggi 160/100, maka tim penilai masih muda tensinya tinggi 160, padahal dia kurang tidur, bergadang, kan hasil tes saat itu dia protes, loh saya tes tensi ulang, tensi saya normal, loh kan tensinya sesaat ya? Iya, saat itu. Yang dinilai kan saat dia melakukan seleksi kesehatan. Nggak bisa kita comparekan pada saat setelah ikut.
Jadi sobat-sobat Poltekpol Banten itulah, kalau kita menghadapi tes ya istirahat yang cukup, ya jangan begadang, jangan stres dan sebagainya. Nah dok, ini kan kita sudah beberapa kali ya ngikutin kegiatan seleksi nih, gitu loh. Selama saya ikut dengan dokter juga nih, beberapa kali kita melakukan kegiatan, dan itu mungkin dokter udah bisa menarik satu kesimpulan. Akhir-akhir ini ya, yang paling banyak sekali dialami oleh generasi sekarang ini, paling fatal itu di apa? Biasanya mata ya, mata. Jarak visusnya itu. Mata ya kebanyakan. Ya, karena kemarin ya ini sih gara-gara ini nih. Ya, kita sudah dunianya digitalisasi, lebih banyak ke layar, mata banyak itu. Makanya biasanya dalam rapat itu kok matanya banyak yang minus. Nah, nanti dari keputusan pimpinan rapat itu yang menentukan ditoleransi dan sebagainya itu di rapat itu, bukan dari itu. Kalau patah tulang apakah bisa dok? Patah tulang di bagian apa dulu? Nah, betul. Nah, bagian apa dulu sebenarnya, di bagian apa dulu? Biasanya kalau di tulang besar, biasanya tulang paha, tulang kaki, itu biasanya kalau itu tidak boleh. Karena kita pernah dulu dok, yang begini di sini patahnya. Gitu. Iya, gimana? Ya maksudnya fatal kan begitu kan? Kalau gitu fatal kan? Nah ya. Nah itu maksudnya pas lagi seleksi kan kelihatan tuh. Ya, betul. Nah itu kan nggak boleh kan seperti itu. Artinya kalau patah tulang dan sebagainya dilihat dulu. Biasanya yang kaki ya, karena kita itu aktivitas lari dan sebagainya. Tulang tangan dilihat nih, kalau kok ya itu tadi saya bilang, kalau ada pelamar yang dia nggak ada patah tulang, ini nilainya sama, otomatis yang dipilih adalah yang ada normal bekas patah tulang, ya kan, betul kan? Iya. Apalagi bekas patah tulangnya itu ada kelihatan ke kiri bengkok, ya makanya udah kelihatan ini seperti itu. Tapi kalau nggak ada lagi, mungkin secara nilai bisa dan sebagainya, hanya tulangnya bengkok, ya itu keputusan rapat. Yang pasti maksudnya itu nanti tidak mengganggu pada saat pendidikan dan juga pada saat bekerja, ya kan? Seperti itu. Ada lagi, Bu Irma? Izin bertanya, apakah jurusan nautika menerima paket C? Ini ada 3 orang yang bertanya. Menerima paket C. Ini kalau nggak salah diterima nih. Ya, diterima. Tapi ini syarat ya, paket C harus dilengkapi dengan rapot. Kelas 1, 2. Ya, rapot 1, 2 dan 3. Jadi mohon maaf, jangan sampai misalnya apa sih baca ujuk-ujuk itu apa bahasanya? Tiba-tiba lah ya. Tiba-tiba gitu loh. Tiba ujuk-ujuk. Hanya punya ijazahnya aja mungkin itu yang nggak boleh pada dia. Ya betul dok. Jadi tiba-tiba ujuk-ujuk gitu loh, punya ijazah paket C gitu, nggak melalui rapot ini satu, nggak tahu lah, mungkin salah doang, itu nggak boleh. Jadi untuk paket C teman-teman sekalian nggak usah khawatir, kita masih bisa terima ya, tapi harus ada paket raport 1, 2, 3 dan tentunya nanti tetap mengikuti seleksi ya. Ada lagi nggak? Izin bertanya, jurusan manajemen transportasi laut ada jalur polbitnya nggak tahu? Nah, untuk Poltekpol Banten manajemen transportasi laut kita tidak ada jalur polbit. Kebetulan untuk tahun ini kita jalur polbitnya hanya permesinan kapal ya, atau bahasa lainnya kalau misalnya teman-teman kurang familiar dengan permesinan kapal disebutnya teknika, sama sebenarnya. Jadi jangan bingung ya bagi teman-teman sekalian, misalnya mendengar atau membaca di kampus lain ada jurusannya nautika, kemudian ada jurusannya teknika, kemudian di tempat lain ada jurusan studi nautika, ada jurusan permesinan kapal. Itu sebenarnya pada dasarnya sama, jurusannya sama, seperti itu. Oke, jika calon sipil kita non-Islam wajib potong rambut selama pendidikan? Kita di sini tidak ada sara. Ya, perlu ditekankan di sini tidak ada diskriminasi ya. Tidak ada menyangkut sara apa. Pokoknya semuanya mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya standar potong rambut itu, kalau dulu saya menyebutnya itu 01 dok. Ya, kalau zaman Taruna ini Bu, 01 tuh gini, ini kosong, ini 1 gitu loh, 1 cm. Ini awal-awal Taruna tuh, ininya kosong. Gitu ya? Ininya kosong, kemudian ininya 1, jadi 01. Jadi kalau Taruni apa Mak? Lu kan Taruni lu. Apa?
Pokoknya di bawah kuping lah ya. Di bawah apa di atas? Di bawah kuping. Di bawah kuping gitu loh.